Jadi sifat bahan yang dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian apabila beban yang menyebabkan deformasi dihilangkan. Dan bahan itu adalah elastis. Nah, elastisitas itu linier jika hubungan dua sifat yang berbanding lurus dan hubungan tersebut dapat digambarkan dengan garis lurus. Limit elastis, tegangan pada limit atas dari daerah elastis. Kemudian pada titik ini dapat ditentukan dengan cara melakukan percobaan pembebanan dan menghilangkan beban yang dilakukan secara berulang-ulang gitu ya. Jadi kenapa di dalam grafik tegangan-regangan jadi kenapa di dalam grafik tegangan-regangan ini ada yang linear ini. Maka di sini ini itu adalah batas dari bahan itu elastis. Setelah itu plastis. Dia kalau diberikan beban lagi ataupun tidak ada beban itu dia tidak kembali ke bentuk semula gitu ya. Ini kemana sih? Kemudian setelah elastisitas hukum Hooke. Jadi hubungan linear antara tegangan dan regangan begitu ya. Di mana tegangan di situ adalah modulus elastisitas dikalikan dengan regangan, atau sebenarnya regangan itu atau E modulus elastisitas adalah tegangan dibagi dengan regangan, kan begitu ya. Ini E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Kemudian begini, karena regangan itu adalah perpanjangan panjang dibagi dengan panjang mula-mula, begitu kan ya. Maka rumus tegangan sama dengan atau sigma sama dengan E dikalikan epsilon bisa diubah menjadi seperti ini, E dikalikan dengan delta L per L. Karena regangan adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Sehingga jika ingin mencari pertambahan panjang akibat tegangan begitu ya. Jadi pertambahan panjangnya berapa? Itu adalah tegangan dikalikan panjang mula-mula dibagi dengan modulus elastisitas. Gitu ya. Selanjutnya, tegangan ini apa? Misalkan itu adalah aksial, maka di sini tegangan atau sigma ini diganti menjadi P dibagi dengan A. Maka disederhanakan lagi, P dikalikan L dibagi dengan A dikali dengan E. Jadi, untuk membuat suatu deformasi bahan yang terkenai beban begitu ya, kalau E-nya itu besar, E itu jadi semakin E-nya besar maka dia akan semakin kaku. Kemudian semakin A-nya besar, ya dia penampangnya akan semakin besar. Jadi untuk memperkecil pertambahan panjang ini, maka di penampangnya, di materialnya itu bahannya harus yang memiliki E yang besar dan penampang yang besar. Gitu. Andaikan saja teman-teman bisa melihat dua penampang ini berbeda. Jadi ini kecil, ini besar gitu ya. Nah, misalkan ini E-nya ternyata sama-sama E begitu ya. Kemudian L-nya tidak sama. Sudah saya anggap ini adalah sama gitu L-nya gitu ya. Kalau misalkan saya memberikan dia gaya P yang sama gitu ya. Gaya P yang sama. Supaya kelihatan tarikan. Oh, tekan aja deh. Terus yang dipotong. Dengan saya memberikan P yang sama, misalkan gitu ya. A-nya berbeda, L-nya sama, E-nya sama.
P-nya pun juga sama. Jadi di sini kalau misalkan P-nya sama antara yang kecil dengan yang besar ini, kira-kira delta L-nya itu akan lebih besar yang mana? Benda satu, Pak. Benda satu yang kecil ya. Iya, Pak. Ya, jadi memang karena A-nya adalah kecil, maka delta L-nya akan lebih besar. Kalau ingin membuat delta L-nya kecil, maka kita harus membuat A-nya adalah besar. Kalau semua parameter sama, biasanya itu untuk di dalam desain gitu. Jadi ini delta L sama dengan P dikalikan L dibagi dengan A dikalikan E. Rasio Poisson. Di sini adalah rasio regangan lateral terhadap regangan aksial, begitu. Jadi regangan di dalam suatu material itu, misalkan ini adalah saya tarik begini, regangan lateralnya itu adalah yang, andaikan yang ini ke arah atas dan bawah, itu adalah lateralnya begini terhadap regangan aksial. Regangan aksialnya bagaimana? Itu adalah pertambahan panjang seperti ini. Karena ini misal ditarik gini ya, maka ada delta L ke sana dan juga pasti ada delta L. Kalau yang lateralnya otomatis kan menurun ya. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mengingat grafik apa namanya? Mengingat grafik tegangan-regangan tadi, jadi posisinya adalah ini, untuk delta L yang aksial adalah yang ke kanan kiri saya. Kemudian lateral adalah yang apa namanya? Ini naik turun atau kanan kiri. Depan maju mundur ini atau ke naik turun ini, atas bawah ini, gitu ya. Nah, karena misalkan di sini adalah ada gaya tarik begini. Ini ya. Posisinya kan awalnya gini. Tuh, ini kan besar. Maka kalau misalkan regangan aksialnya ditarik karena ada pertambahan panjang gitu ya, maka dia plus. Kemudian regangan lateralnya minus karena dimensinya berkurang. Itu benar. Awalnya adalah misalkan segini, maka setelah saya tarik itu akan ngijil gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan diteruskan itu menjadi tapi bukan gabus ini ya, dari apa namanya, kayak baja gitu. Jadi kalau misalkan sebagai diagram tegangan-tegangan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya tarik terus terus linier, kemudian dia leleh, kemudian kalau misalkan teman-teman pernah menarik plastik gitu ya, kemudian dia akan mengecil, mengecil itu necking. Setelah necking dia maksimum, maksimum terus putus gitu. Jadi di mana dia tegangan-tegangannya seperti itu. Jadi setelah linier, kemudian setelah linier bisa kembali lagi. Setelah tidak bisa kembali itu plastis, kemudian necking. Necking itu waktu dia mencapai ingin puncak gitu ya. Sampai maksimum, setelah itu putus. Necking jadi semakin mengecil gitu. Jadi kalau apa leher botol gitu kan ya otomatis setelah dia kemudian naik kecil, necking kecil, kemudian dia putus. Kalau sudah tertarik dan melihat ada necking itu sudah maksimumnya sudah hampir terlampaui. Ini untuk batang tarik yang tadi. Kemudian kalau misalkan batang tekan, aksialnya itu minus karena dia lebih pendek. Kemudian untuk lateralnya positif karena dia lebih membesar. Itu sudah pasti ya. Jadi kalau misalkan ini
Ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ditekan gitu ya, maka yang aksialnya minus karena pendek, yang lateralnya adalah ini akan lebih besar. Nah, untuk selanjutnya itu contoh-contohnya banyak. Sekarang untuk latihan soal, misalkan saya memiliki kemudian yang di sini adalah memiliki penampang persegi. Seperti ini. Kemudian yang satunya di sini adalah penampangnya kolom baja adalah seperti ini. Gitu ya. Selanjutnya ini adalah kolom struktural di mana nanti akan dibebani suatu balok dan pelak jadi satu. Andaikan seperti itu. Oke. Maka untuk dua material yang berbeda, begitu ya, dua material yang berbeda itu akan memiliki beton untuk kolom ini, kemudian ada untuk baja untuk kolom yang ini, begitu. Nah, kalau misalkan pembebanan yang dilakukan seperti ini dinamakan sebagai rigid ya, rigid body gitu ya. Jadi karena dia rigid, kaku gitu ya. Kalau misalkan saya memiliki anggap ini material yang berbeda tadi, gitu ya. Kemudian saya bebani dengan bahan yang kaku, karena ini kaku gitu ya, kaku. Bebannya ke bawah, kan begini. Maka apa yang terjadi dengan pembebanan oleh rigid itu? Jadi di sini adalah yang memiliki persamaan itu adalah nanti defleksinya beton sama dengan defleksi baja atau delta L beton sama dengan delta L baja. Gitu ya. Maka kalau kita memiliki hal seperti ini, misalkan P-nya nanti pasti P-nya adalah sama begitu ya. P-nya nanti itu P-nya sama. Kalau misalkan dia memiliki P beban sendiri pun juga tidak masalah, itu bisa digabungkan begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini saya anggap menjadi P total gitu ya. Itu adalah P total gitu. Kemudian beban yang mengenai penampang satu, misalkan ini adalah satu beton, dua itu adalah baja, begitu ya. Maka P sama dengan P1 ditambah dengan P2. Jadi karena ini rigid body,
kemudian ini batang 1, batang 2, bebannya seperti ini. Jadi P-nya, P total adalah P1 ditambah P2. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kita menentukan nanti berapa P yang mampu ditahan oleh masing-masing, misalkan seperti itu. Maka dari sini kita memiliki P1 sama dengan P dikurangi P2. P2 sama dengan P dikurangi P1. Kan begitu ya. Nah, selanjutnya dari perpindahan ini atau dari perpendekan batang ini, kita dapat merumuskan bahwa seperti yang tadi, di dalam hukum Hooke tadi, delta L sama dengan P dikalikan L dikalikan dengan, dibagi dengan A dikalikan dengan E. Begitu kan ya? Jadi P dikalikan dengan L, P dikalikan dengan L dibagi dengan A dikali E. Nah, delta L1 itu sama dengan delta L2. Nah, isinya apa kalau gitu? Yang di sini P1 dikalikan L dibagi dengan A dikalikan dengan E1, A1 ini sama dengan delta P2 dikalikan dengan L2 dibagi dengan A2 dikali E2. Ini kan ya. Nah, selanjutnya karena L1 sama dengan L2, L1 sama dengan L2, maka kita bisa menghilangkan ini. Gitu. Kemudian kita bisa menyederhanakan menjadi seperti P1 ini naik A2 dikalikan E2 sama dengan P2 dikalikan dengan A1 dikali dengan E1. Oke. Selanjutnya kalau kita ingin mencari P1 nanti, jadi P yang diterima oleh beton, P1 itu sama dengan P2 dikali dengan A2 E2 dibagi dengan keliru. Ini A1. E1 dibagi dengan A2 dikalikan dengan E2. Atau seperti ini, yang ini naik ke sini. Ya sudah, kalau misalkan dari sini kita bisa menghitung P2. P2 kita bisa menghitung dengan cara yang sama seperti ini, ataupun P2 sama dengan P dikurangi dengan P1. Dari sini dulu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah ada? Mungkin belum, Pak. Ada yang ditanyakan? Sebentar. Sudah, saya lanjutkan dulu ya. Jadi setelah kita mendapatkan P1 dan P2 masing-masing, maka tegangannya pun kita juga bisa menghitung. Begitu. Jadi tegangan yang terjadi pada beton, itu adalah P1 dibagi dengan A1. Kemudian tegangan yang terjadi pada baja adalah P2 dibagi dengan A2. Tegangan itu juga ada, atau delta L itu yang perlu.
delta L 1 itu ya sama dengan delta L2. Atau untuk membuktikan nanti kita hitung sendiri-sendiri, ini harus nilainya sama. Rumusnya apa delta L? Ini. Oke, waktunya tinggal sedikit. Saya beri latihan soal, gitu ya. Nanti teman-teman dikerjakan saat ini juga. Terus saya buatkan assignment, dikumpulkan sedapatnya. Nanti maksimum sampai pukul 10 lah. Untuk kelas perpetaan saya mulai agak siang ya. Yang di kelas perpetaan saya ya karena saya ini masih di rumah, kemudian sebentar lagi saya berangkat ke kampus gitu. Jadi mungkin yang kelas perpetaan nanti saya mulainya mungkin sekitar jam 10 lebih gitu ya. Untuk mekanika bahan ini nanti saya buat assignment sampai pukul 11 ya. Gitu ya. Jadi saya memiliki kolom begitu, saya memiliki suatu bahan begini, misalkan kalau dari tampak atas begini saja. Ini. Gitu ya. Kemudian ternyata ini terbuat dari dua bahan. Gitu ya. Jadi bahan yang satu adalah yang di sini. Bahan dua adalah yang tengah. Misalkan di sini saya memiliki yang bahan satu adalah 1 meter. Kemudian yang kedua itu adalah di sini adalah saya buat 0,5 meter, dibuat jadi mili semua aja ya nanti ya. 1000. Kemudian di sini ada 500. Tingginya di sini adalah 4 meter atau 4000 milimeter. Gitu. Kemudian data yang saya dapat E1-nya adalah 2,1 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter persegi. E2-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat 6 kilogram per sentimeter persegi. Oke. Selanjutnya yang membebani ini, misalkan dari tampak atas gitu ya. Tampak atas misalkan seperti ini. Ini 1000, kemudian ini adalah 500. Yang membebani misalkan itu adalah rigid begini. Itu dengan P-nya adalah 100 atau kita 1.500 kilogram. Jadi meskipun ada P di tengah seperti ini, begitu, maka dia kemudian ini adalah rigid, dia akan membebani rata tetap ke seluruh penampang ini. Pembagiannya bagaimana? Seperti yang tadi. Ya. Selanjutnya, yang belum datanya adalah tinggi sudah, sudah. Oke, ya sudah. Jadi yang pertama
tentukan P1, P2. Kemudian tentukan tegangan 1, tegangan 2. Yang terakhir delta L, di mana delta L1 sama dengan delta L2. Oke, itu untuk latihan soal. Ini saya buatkan assignment-nya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kurang 3 menit, 2 menit. Bagaimana? Jadi untuk yang P, untuk material 1 itu menyelimuti material 2, gitu ya. Atau 1,5 ton. Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Iya Mas, silakan Mas. Mohon maaf Pak, untuk materinya yang di-upload di Google Classroom jadinya gimana ya Pak? Belum Mas, sekalian ini. Oh, Ya, tidak. baik Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Silakan. Ini mau saya upload. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya akhiri dahulu. Ini sudah di apa namanya? Dicatat ya. Ini sudah dicatat ya? Ya, sudah. Oke, kelas saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebentar, saya belum view teman-teman. Ini mahasiswanya berapa sih? Sekarang 32.